Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmaun. Ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Layanan dan Sumber Daya Perpustakaan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Bercerita siswa-siswi SD MI tingkat Kabupaten Blitar tahun 2021, yang dalam hal ini kita dapat berkumpul bermuajahah di ruang rapat Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam rangka menentukan kejuaraan lomba pada pagi hari ini. Semoga dalam rapat atau pertemuan hari ini membawa manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bihauli Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Bidang Perpustakaan. Acara yang ketiga yaitu perkenalan dengan Dewan Juri. Acara yang keempat pemutaran video. Acara yang terakhir yaitu penutup. Menginjak acara yang pertama, pembukaan. Dalam hal ini kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Dalam hal ini dibuka oleh Bapak Kepala Bidang Perpustakaan. Pada yang beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, pejabat struktural di lingkungan bidang perpustakaan yang saya hormati, rekan-rekan dari Kominfo yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita bisa dapat berkumpul di ruang rapat ini guna melaksanakan kegiatan penilaian peserta lomba bercerita SDMI tingkat Kabupaten Blitar tahun 2021 dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf pada tim juri, Bu Endah, Pak Alwi dan Pak Pur, sehubungan dengan Bapak Kepala Dinas dengan waktu agenda yang sama, yaitu melaksanakan musrenbang mendampingi Ibu Bupati, sehingga beliau menugaskan saya untuk mendampingi penjenengan dalam kaitan dengan acara dimaksud. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maksud dan tujuan dari diadakan lomba bercerita ini tidak lain adalah untuk memacu kegiatan kegemaran membaca anak, sehingga generasi kita untuk masa-masanya akan datang ini tentu lebih berkualitas, karena sesuai dengan misi Bapak Presiden, yaitu Indonesia Maju SDM Unggul atau SDM Unggul Indonesia Maju, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, di samping lomba bercerita ini merupakan agenda rutin tahunan, kita juga harus benar-benar memacu kegemaran membaca pada anak itu sendiri. Saya kira itu, Bapak dan Ibu, sambutan singkat saja saya mewakili Bapak Kadin. Harapan agar kegiatan ini benar-benar bermanfaat, dan tentu generasi kita akan juga diberikan satu penghargaan manakala
munculnya benih-benih atau bibit-bibitnya unggul. Dan kesempatan hari ini akan dilanjutkan pada grand final yang mungkin sudah direncanakan pada hari Senin tanggal 15 Maret di ruang perdana. Kira-kira begitu ya Bu ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami kenalkan Bapak Ibu Dewan Juri yang melaksanakan tugas sebagai Dewan Juri di Lomba Bercerita siswa-siswi SDMI tingkat kabupaten di tahun 2021, antara lain yaitu Bapak Purwanto sebagai Dewan Juri, juga sebagai budayawan yang ada di Kabupaten Blitar Raya. Untuk Dewan Juri yang kedua yaitu Bapak Alwi Maulana. Beliau saat ini sebagai koordinator pengawas di Kecamatan Sanan Kulon. Beliau sebagai Dewan Juri sekaligus sebagai motivator, juga sebagai narasumber public speaking, serta sebagai narasumber parenting. Untuk Dewan Juri yang ketiga yaitu Ibu Indah Iriani. Beliau sebagai pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Beliau sebagai Dewan Juri, juga sebagai budayawati, sebagai penggiat literasi, serta sebagai tokoh lokal konten yang ada di Blitar Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memacu di grand final ini, Bapak Ibu mestinya bangga dengan beliau Dewan Juri yang ada di Kabupaten Blitar ini untuk menuju lomba di tingkat Provinsi Jawa Timur yang insya Allah dilaksanakan di tribulan 2 tahun 2021. Untuk selanjutnya, ini nanti akan langsung saya serahkan sepenuhnya kepada beliau Dewan Juri untuk menentukan kita mencari bibit unggul dari peserta 59 lembaga SD dan MI tingkat Kabupaten Blitar yang akan kita ambil dari 10 merujuk ke 6 kejuaraan, yaitu juara 1, juara 2, juara 3, serta juara harapan 1, juara harapan 2, dan juara harapan 3. Untuk itu kami selaku pembawa acara sepenuhnya akan kami serahkan kepada beliau Dewan Juri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian rekan-rekan juri, Mas Alwi Maulana, Bu Indah, dan segenap kru pendukung pada pelaksanaan acara sidang kali ini. Baik, sebelum kita banyak melangkah ke sidang penjurian, kita saksikan video profil berikut ini. Candi Penataran dan Kabupaten Blitar, dua hal yang tak bisa dipisahkan. Pada awal pembangunannya, sejarah Candi Penataran difungsikan sebagai sarana upacara pemujaan Hindu. Tujuan dari upacara ini salah satunya adalah untuk menangkal bahaya dari Gunung Kelut yang saat itu sering meletus.
Kabupaten Blitar merupakan daerah yang berada di sisi selatan Provinsi Jawa Timur. Untuk terwujudnya destinasi baru, didirikanlah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar didirikan karena adanya keinginan yang kuat dalam mengemban minat baca masyarakat untuk menghadapi era milenial yang kental akan teknologi. Kami Dinas Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan fungsi bidang perpustakaan dan fungsi kearsipan. Kepedulian pemerintah Kabupaten Blitar untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing menjadi salah satu dasar. Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan pelaksana teknis yang keberhasilan kinerjanya tidak terlepas dari peranan pemerintah Kabupaten Blitar dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diresmikan pada Agustus 2019 oleh Bupati Blitar. Letaknya strategis berada di jalur utama yang menghubungkan antara Blitar dan Kediri, di Jalan Raya Kediri Blitar nomor 9-12 Jatilengger, Kabupaten Blitar. Gedung Ruang Literasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar memiliki desain modern yang bermakna tersendiri terkait era milenial saat ini. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar memiliki perpustakaan umum yang mengemban tugas meningkatkan minat baca masyarakat untuk terciptanya masyarakat yang unggul di Kabupaten Blitar melalui koleksi dan sumber informasinya. Selain itu, di dalam perpustakaan ini juga diperkaya beragam koleksi buku dan layanan lainnya. Terwujudnya pengembangan kualitas masyarakat Kabupaten Blitar dengan memberdayakan perpustakaan merupakan tujuan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar. Salam kompak. Layanan dan pengembangan sumber daya perpustakaan memiliki tugas antara lain meningkatkan sumber daya manusia dengan memudayakan kegemaran membaca bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Untuk perpustakaan, saat ini kita sudah bertransformasi, yaitu melaksanakan program inklusi sosial. Dengan program inklusi sosial ini, maka diharapkan kualitas literasi masyarakat akan lebih meningkat. Diharapkan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar menjadi sumber semangat baru dalam literasi informasi di Kabupaten Blitar. Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program-program kerjanya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar dikelola manajemen yang mumpuni untuk mengemban tugas tersebut. Sebagai salah satu ciri khas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar, adanya gedung layanan baca ruang literasi menyerupai kontainer untuk menarik minat baca pemustaka di era milenial. Sebagai sebuah perpustakaan modern, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar dilengkapi fasilitas penunjang yang terdiri dari pencarian buku dengan online publik akses katalog atau disingkat OPEK, e-book melalui aplikasi iBlitar, layanan sirkulasi,
layanan kartu keanggotaan, layanan multimedia, layanan perpustakaan keliling, dan layanan literasi informasi menggunakan jaringan Wi-Fi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar merupakan titik awal terbentuknya ikon Kabupaten Blitar, yang dalam pengembangannya pemerintah Kabupaten Blitar dan Perpustakaan Nasional saling bersinergi untuk menciptakan wisata edukasi perpustakaan yang akan menarik minat masyarakat Blitar dan sekitarnya. Dinas Perpustakaan dan Arsip. Iya, terima kasih kawan-kawan dari operator. Baik, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita masih diberi kesehatan sehingga masih dapat melaksanakan sidang penjurian pada pagi hari ini bertempat di kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar. Di tengah berseliwernya banyak virus di sekitar kita dan virus mematikan COVID-19, mari kita minta kepada Allah SWT agar melindungi kita tetap sehat, tetap bisa bekerja, tetap tidak sakit sampai esok dan seterusnya. Mari kita doa bersama. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Baik, para hadirin dan para pemirsa yang di rumah yang menyaksikan streaming ini, kami beritahukan bahwa lomba bercerita SDMI tingkat Kabupaten Blitar tahun 2021 ini diikuti oleh 59 peserta yang telah mengirimkan videonya kepada panitia lomba di Dinas Perpusif, terdiri atas 50 SD dan 9 MI, baik SD swasta dan negeri maupun MI swasta dan negeri. Kalau masing-masing video dengan durasi 10 menit, maka kami bertiga ini, juri ini sudah menghabiskan waktu minimal 9,5 jam untuk meneliti. Dengan usia yang sudah tidak ABG lagi, 9 jam itu sudah persoalan bagi kami, sehingga kita minta waktu agak banyak. Sehingga kalau dihitung waktunya,
dulu ketika persiapan sampai dengan pengumpulan tanggal 28 Februari, kemudian penjurian dilakukan tanggal 3 sampai 7, cukup waktu bagi kami bertiga untuk menjelimeti seluruh peserta. Kemudian hari ini tanggal 9 Maret kita lakukan sidang penjurian. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid bahwa nanti peserta yang dinyatakan lolos pada sidang hari ini nanti akan mengikuti grand final secara live pada tanggal 15 Maret tahun 2021. Siapa saja para peserta yang lolos ini? Kami punya 10 besar. Nah, nanti akan di antara 10 itu akan diperas lagi menjadi 6 besar. Kita saksikan masing-masing penampilan dari ke-10 yang dinominasikan itu. Silakan dibantu kawan dari operator untuk menampilkan peserta yang masuk nominasi 10 besar. Silakan. Iya. Cukup? Ya, ini SD Babatan 1. SD Babatan 1. Masuk nominasi 10 besar. Lanjut. Ini Min 7 Blitar. Min 7 Blitar. Selanjutnya. Masuk 10 besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Ya, Lomba ini dari SD Jeding. Selanjutnya. Ini ya dari SDI ya. SDI Said bin Sabit Nglego. Cukup? Ya, ini SD Bakung 1, SD Kecamatan Bakung. SD Bakung, Kecamatan Bakung. Lanjut. Iya, baik. Ini dari SDN Bence 3, Nggarum. SDN Bence 3, Nggarum. Lanjut. Baik, ini dari SDN Jatilengger. Jatilengger 2, Kecamatan Ponggok. Jatilengger 2, Kecamatan Ponggok. Ini dari SD Pager Gunung 1, Kecamatan Kesamben. Lanjut. Ya, baik. Ini dari SD Srengat 1, Kecamatan Srengat. Lanjut.
Sudah nampak nih tulisannya. Hai teman-teman, Iya, siapa dari kalian yang suka makan ikan? iya cukup. Ini SDN Tegal Asri 2. Lulingi, Kecamatan Lulingi. Cukup 10? Sudah cukup. Itu tadi 10 nominasi yang membutuhkan pencermatan para juri untuk memilih menjadi 6. Nah, di dalam perjalanannya, dalam penjurian kami, ada masalah-masalah yang muncul dan itu terjadi di luar ketentuan yang tertuang dalam buku juklak yang disebar oleh panitia. Satu di antaranya ada 4. Masalah-masalah yang muncul itu adalah peserta yang menggunakan latar digital. Jadi agar menarik gitu pesertanya, kemudian diberi latar gambar-gambar animasi dalam bentuk digital. Tidak di lokasi tetapi latar yang di mixing dengan editing gitu. Itu. Kemudian ada penggunaan latar musik. Yang kedua. Yang ketiga adalah penggunaan kamera secara berputar. Dan yang ketiga ada jeda antara perkenalan dan isi yang kemudian itu mengindikasikan telah terjadi editing. Itu hal-hal yang terjadi selama penjurian. Oleh sebab itu, sebelum kita nanti memutuskan ini, saya minta opini dari kawan-kawan juri, Bu Indah maupun Mas Alwi, terhadap hal-hal yang terjadi di antara proses penjurian dalam penyisian ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Pur. Bapak Ibu, Dewan Juri yang saya hormati, Pak Yu, kemudian Bu Kartini dan rekan-rekan semuanya. Saya melihat 10 dari 59 ini memang anak-anak yang sudah luar biasa. Maka kita memang harus jelimet sekali untuk menentukan 6. Ya. Jadi dari 10 ini untuk menentukan 6 bukan hal yang mudah. Bagaimana jika misalnya kita coba teliti dari masing-masing itu, meskipun memang kita sudah mengantongi beberapa catatan gitu ya. Perlu apa enggak Mas Pur kita putar kembali atau mungkin catatan-catatan itu yang perlu kita sampaikan saat ini begitu? Mungkin catatan saja Mas Alwi. Oh, catatan aja nggih. Baik, saya menyoroti ini dari beberapa hal. Yang pertama, ini kaitannya dengan babatan 1. Babatan 1 ini kan menggunakan latar musik gitu ya. Saya minta dikonfirmasi Mas Pur, apakah di ketentuan itu, di ketentuan juknisnya itu ada larangan atau tidak begitu. Sehingga kalau secara teori anak ini bercerita sudah bagus sesuai dengan yang diharapkan. Nah, apakah hanya ada latar belakang musik di situ? Coba dipun persani di juknisnya, apakah kita menentukan ada larangan jika video ini bermusik boleh apa enggak? Andaikan ini memang ternyata tidak ada larangan dan tidak ada larangan, kemudian berarti tidak menyalahi juknis, berarti ya nanti kita pertimbangkan untuk masuk. Ya. Tapi kalau memang di situ memang tidak boleh ada latar belakang musik, ya ini yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, jadi ada sebuah hal yang harus, kalaupun hari ini belum ya, kepada panitia ini merupakan sebuah penegasan apakah pada lomba-lomba besoknya itu musik menjadi catatan penguat. Sepanjang yang saya tahu untuk kali ini biarpun tidak tercatat di dalam argumen atau juknisnya kepanitiaan, tetapi ornamen-ornamen hiasan penegasan di dalam cerita itu beraneka. Nah, kalaupun ada kreativitas dari pelatih yang ingin memberikan tampilan penguat dalam bercerita, itu saya kira untuk hari ini tidak apa-apa. Artinya apa? Karena di juknis memang tidak ada pembatasan itu. Nah,
Karena kalau seorang pelatih menginginkan kemantapan atau dukungan kepada penyaji untuk memperkuat cerita itu, saya kira untuk kali ini loh Mas, supaya besok panitia memberi penegasan lagi. Untuk kali ini kok tidak apa-apa, karena memang tidak ada batasan di juknis lomba. Soal besok akan diolah menjadi penguatannya itu cukup di dalam keterampilan bercerita, monggo. Tapi karena di batasan tidak ada, marilah kita hargai kreativitas dari para pelatih untuk bagaimana memantapkan keterampilan bercerita putra-putrinya. Itu dari saya, mungkin Mas Alwi bisa menambahkan lagi. Mas Ya, Pur, saya monggo. juga menambahkan bahwa bagi Dinas Perpusif ini adalah model lomba baru yang secara daring yang menggunakan video ini, dan tentu dalam edisi pertama akan muncul soal-soal yang tidak terduga, dan ternyata yang tidak terduga ini muncul. Nah, kembali ke peraturan, kalau saya lihat, saya bolak-balik, memang tidak ada peraturan yang melarang penggunaan dan tidak ada peraturan yang menyuruh. Jadi ini sifatnya status quo. Saya juga setuju dengan Bu Indah bahwa yang kasus penggunaan latar musik maupun latar digital ini pada lomba kali ini kita anggap tidak mempengaruhi. Begitu. Demikian Mas Alwi. Baik, nggih, matur suwun kalau memang begitu catatan saya. Kemudian saya catatan 2 ini untuk pager gunung, nggih, pager gunung Kesamben, nggih. Kesamben tadi ya, dari yang ditampilkan pager gunung tadi. Di sini ada beberapa jeda si anak ini dalam pembukaan ke cerita begitu ya, ke isi dan sebagainya. Nah, kemudian ada dialog ini tidak seperti orang bercerita tapi seperti bersandiwara begitu. Nggih. Mungkin saya agak keberatan kalau ini masuk ke 6 besar begitu. Nggih. Bapak Ibu Dewan Juri, khusus untuk yang namanya jeda waktu, itu kalau saya masuk sudah pada keterampilan bercerita. Artinya apa? Iya, ketika seorang pencerita itu bisa mentransformasi sebuah cerita sampai pendengar itu memahami, mengerti, itu kalau jedahnya berlebihan bisa bermakna lain. Sehingga saya keberatan nanti kalau di dalam sidang Dewan Juri pager gunung 1, 2, pager gunung 1, nomor 46 maksudnya. Oh iya, pager gunung 1. Itu nanti istilahnya jeda waktu itu tidak dinilai kalau menurut saya. Karena apa? Orang domblong ngenteni orang bercerita ndak jelas parane nang ndi itu berpengaruh pada pendengar. Ini sehingga itu masuk, kalau saya masuk dalam penilaian keterampilan bercerita. Sehingga kalaupun nanti menjadi sidang, menjadi bahan sidang untuk pager gunung 1, mohon untuk menjadikan pertimbangan supaya para pelatih itu juga besoknya itu memperhatikan itu. Banyak sekali kejadian seperti di membaca puisi, antara judul dengan isinya. Wih ngantek domblong ngantuk sing mireng nih. Sama seperti bercerita, ketika kita menunggu bagaimana seorang pencerita itu memiliki intonasi, memiliki bagaimana yang harus disampaikan itu supaya sambung. Kalau jedahnya panjang ya sing mireng nih malah lali nanti. Itu Mas Pur untuk pager gunung komentar saya, monggo Mas Alwi. Nggih. Ngaten Pak Pur. Nggih. Saya memahami apa yang disampaikan para juri. Tapi saya juga melihat ada peserta lain yang jeda ini kadang-kadang bukan jeda karena bagian dari cerita, tapi kemudian ternyata jeda semi editing. Ini yang menyalahi aturan. Ada peserta yang begitu. Artinya jeda antara semi editing dan bagian cerita itu susah di. Memang ada aturannya bahwa misalnya perkenalan itu hanya 2 menit. Tapi faktanya perkenalannya gelambrang menjadi 3 menit sehingga pelatih memutuskan ini diedit dengan cara layar dihitamkan, konangan aja. Itu konangan bagi kita. Masuk penilaian. Oke. Mas Alwi ada lagi? Saya catatan bercerita itu kan karakter harus kuat ya. Saya melihat ada 3 peserta yang karakternya menurut saya kuat sekali. Nah ini mungkin bisa dimasukkan ke 6 besar. Yang pertama Tegal Asri
2 nggih, Tegalasri 2. Ya. Tegalasri 2 coba mungkin bisa. Nah, anak ini menurut saya punya karakter, nggih, dia punya karakter yang bisa dikatakan tidak hanya bercerita tapi dia panggungnya sudah menguasai. Ya, jadi menurut saya keterampilannya ini di atas rata-rata anak untuk bercerita. Karakternya kuat sekali, nggih. Kemudian yang kedua ini Bence 3. Nggih, Bence 3 coba dicek nggih. Kemampuan teatrikal dari anak ini di luar yang lain gitu ya. Ini ada eksklusif, anak ini punya kemampuan di luar yang dimiliki oleh yang lain. Saya mengusulkan 2 ini bisa masuk ke 6 besar. Kemudian yang ketiga Serengat 1. Nggih. Serengat 1, nggih. Nah, ini coba bisa dikeraskan dikit ya. Karakter, nah, nggih. Ini ada 2 hal, dia bisa mengemits suara bernyanyi ini mewarnai dia bercerita, dan nyanyinya ini sesuai dengan temanya yang akan diceritakan. Kita melihat 59 ini banyak yang nyanyi, banyak tetapi tidak sesuai karo tema. Jadi saya pokoknya nggih hiasan. Nggih, waton nyanyi nggih. Tapi karena saya ini mendukung, nggih, saya Bagian dari cerita. bagian dari cerita itu, Yes. nggih. Ini Yes. kalau saya kok bisa masuk. Nah, sekarang permasalahan di jeding ya. Jeding Sanan Oh, ya. Kulon, coba nggih. Kita lihat jeding. Jeding ini anaknya kuat karakternya nggih. Ini karakter kuat. Tapi saya agak ragu dengan kamera yang dari belakang ini, pemutaran ini Pak Pur bagaimana ini? Oh iya, Ya, mungkin bisa agak di di tengah-tengah ini ada. coba kita lihat lagi. Nggih, Kita lihat lagi. Ini ya, ini yang saya khawatir nggih. Nggih. Sebenarnya ini anak ini bagus sekali menurut Ya, saya. kuat, penokohannya kuat, anak. Penokohannya kuat nggih. Bisa di speed gitu bisa enggak, Mas? Di speed di tengah gitu ya. Gak apa-apa, terus saja. Sebentar lagi enggak? Sebentar lagi. Gitu ya, nggih. Saya Nggih. berkali-kali mencermati anak ini. Mencermati ini gitu. Karena ya, saya nggih. suka anak ini. Nggih. Nah, ini ya saya juga suka ini. Gitu ya. Nah, ya, tapi saya fair aja ini Dewan Juri nggih. Dewan Juri karena ini melihat kita memang ada kamera depan, kamera belakang gitu ya. Kalau memang itu menjadi aturan utama kita, monggo lah, nggih, monggo lah, nggih. Kita lihat, Nggih, kita gitu, lihat. nggih. Apa Bisa apa yang terjadi? agak cepat kan bisa enggak, Mas? Ini di tengah nggih ada nggih. Nggih, agak dicepatkan nggih pas ada kamera yang dari belakang. Nah, ini dia. Oke. Gitu ya, nggih. Baik. Nah, ini gimana? Ini menyalahi apa enggak? Ini hal diputar terus, Mas. Diputar terus, Mas. Nggih. Diputar terus, Mas. Nah, nggih. Nah, Nggih. kamera putar ini. Oke. Nggih. Karena berputar inilah yang menjadi persoalan karena di dalam aturan pada mekanisme penyelenggaraan poin 35 yaitu teknik pengambilan perekaman video dengan memperhatikan 1. Tata pencahayaan dan tata pengambilan video peserta secara proporsional yaitu gambar diambil dari depan dan belakang dalam posisi waktu bersamaan. Anak ini berputar kameranya. Nah, ini hal-hal yang juga menjadi kalau ini larangan gini. Karena hanya boleh depan belakang sedangkan kamera ini berputar. Tidak bisa diampuni. Tidak bisa diampuni kalau ini. Bapak Ibu Dewan Juri, Ya. mohon begini, kita kan punya pilihan. Namanya nominasi itu jelas semuanya punya kelebihan dan kelebihannya sudah disampaikan oleh panjenengan berdua. Saya sependapat kalau memang aturan mainnya seperti itu, kemudian di sini terjadi yang namanya ketidaksesuaian dengan aturan, maka sama dengan ini yang menjadi catatan untuk ya diseleksi dibanding dengan yang lain. Artinya kita masih punya pilihan yang lain untuk mengambil 6. Mohon untuk jeding itu diberi penanda untuk sementara diseleksi dulu lagi dengan yang lain. Serta yang lain. Nah, untuk Bence 3, Serengat 1 dan Tegalasri, saya juga mohon karena ini benar-benar kita akan membawa ke tingkat provinsi, kita butuh karakter kuat untuk menjadi jago kita. Oleh sebab itu semuanya sudah jelas kalau untuk Bence 3, Serengat 1 dan Tegalasri 2 ini mohon untuk dicatat dulu kalau disepakati. Jadi kita sudah mendapatkan tiga
apa itu? Tiga nominator. Jeding dengan Pager Gunung 1 itu mohon untuk sementara diberi tanda, kita carikan tanding lagi. Kita masih punya jago, yaitu Jatilengger, Bakung 1, kemudian Said dan Min 7 Blitar ditambah SD Mbabatan. Oh iya, untuk SD Mbabatan 1 tadi dari diskusi kita di awal tadi kan mulai sudah muncul bahwa karakternya kuat, hanya di situ ada penguatan musik. Ini bagaimana? Apakah tadi sudah disepakati bahwa penguatan dalam bentuk musik itu tidak apa-apa, sehingga apakah bisa Mbabatan 1 masuk dalam catatan nominasi? Ya kalau tidak ada aturan yang dilanggar, ya anak ini layak, karena juga penokohannya bagus. Anak ini tampilan kameranya bagus, kelihatan di panggung sudah senyum nih. Susah cari peserta yang senyum kayak gini. Iya. Ini sebenarnya masuk saya nominasi, hanya tadi saya ragu-ragu dengan musik tadi, Pak Pur. Nah, karena sudah disepakati tidak menyalahi aturan, ya saya minta ini bisa masuk. Gitu ya. Nggih. Ngaten nggih. 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 Babatan 1, oke. Kirang pinten? Oh, kurang. Pager Gandung kita catat dulu ya. Oke, nggih. Nggih. Coba Jatilengger dulu. Jatilengger dulu, Mas. Nggih, Jatilengger 2 nggih kalau enggak salah nggih. Nggih. Saya punya catatan ini, kalau Jatilengger ini sebenarnya penokohannya bagus, teknik berceritanya bagus, gitu. Tapi kadang saya lost di artikulasinya. Nah ya, jadi kadang saya kalau mendengarkan orang bercerita kan sambil merem gitu ya. Dan saya apa yang dia ucapkan, nah ini mungkin kesalahan ngapunten, kesalahan dari kamera atau soundnya begitu ya. Jadi kadang saya sampai merem-merem ini artinya apa yang sebenarnya dia ucapkan. Nah, itu saya tadi catatan saya di sini adalah lost beberapa kata. Nah, itu barangkali menjadi perhatian rekan-rekan pelatih dan teknisi besok kalau memang virtual ini sangat penting teknis itu karena keluar. Karena kalau tinggal 10 menjadi 6 ini kan semuanya baik toh Pak Pur. Kita hanya mencari mana yang kesalahannya sedikit kan gitu. Iya kan salahnya sedikit. Saya menimpali kasus Jatilengger ini impact yang kita tidak duga bahwa ternyata peralatan menentukan nasib gitu. Ini banyak artikulasi yang tidak terdengar. Gambarnya ya saya mohon maaf harus bilang gambarnya kurang tajam. Mari kita bandingkan dengan Bakung misalnya, SD Bakung. Bakung, ya. Ini kan blur juga, blur. Kameranya kan blur. Ini resolusi kameranya tidak terlalu meyakinkan menolong nasib anak ini. Ya, ini kan kita tinggal ada 2, artinya tinggal 2 kursi. Coba kita bandingkan dengan Bakung. Kita bandingkan, mari diputar. Nah, ini kita lihat. Ini kamera dengan resolusi bagus, suaranya juga bagus, maka tertolong nih. Nah, suaranya juga tajam, pakai clip on. Kalau kita lihat konten lokal, Bu Budayawan saya Chandra Kirana sama Keong Mas, ini kan masih ada di wilayah Blitar. Meskipun terus Bu Budayawan ini bisa terang. Artinya ini apakah bisa dianggap ini konten lokal atau dianggap kalau Panji itu Kediri? Kalau cerita Panji itu kita tidak harus mengarah kepada Kediri. Kediri itu kan munculnya cerita pada saat karya sastra itu berkibar, memang kerajaan Kediri, Empu Darmaja dan seterusnya itu memang menciptakan, tetapi kalau penjenengan berbicara Kediri, Blitar itu juga masuk wilayahnya Kediri sehingga saya berpikir lokal konten itu bukan nama kerajaannya yang sekarang dianalisa oleh warga, oleh masyarakat. Kediri sing saiki. Padahal kalau kita melihat
bagaimana cerita Panjalu Kediri tentang Kaliakso yang saya tulis di dalam sejarah Tangkil, Akso, Kaliakso, itu dulu juga masuk wilayah Kediri. Senopati Sarwojolo, itu juga dalam rangkaian lalu lintas Kediri. Sehingga kalau ini masalah lokal kan jelas masuk. Oke, kalau jadi begitu, tidak masalah. kalau begitu ayo kita head to head. Yeah. Bakung dengan Jatilengger. Saya Bakung. Ada Ya maaf, karena maksud saya sajiannya jelas loh. Ya. Oke. Penguatnya jelas. Oke. Satu slot sudah dipegang Bakung, Jatilengger ternyata harus berpikir ulang tahun depan harus memperbagi kamera. Iya, tapi setidaknya ini merupakan sebuah evaluasi dari para pelatih untuk tahun depan jangan putus semangat untuk maju lagi. Setidaknya kan sambil memberikan bekal ini. Edukasi juga. Edukasi. Slotnya tinggal satu, ada dua peserta yaitu antara Zaid bin Sabit dengan Min 7. Ya. Mari kita perbandingkan Zaid bin Sabit dengan Min 7 untuk satu slot lagi. Zaid. Bisa dikeraskan Mas. Sebentar aja. Ya. Coba. Oke, baik. Saya melihat ini aja, kawan. Ini dibandingkan dengan coba Min 7. Min 7. Ya, Min 7. Anak itu bercerita, menurut saya yang paling utamanya adalah alaminya. Jadi dia bukan menghafal, bukan dibuat-buat. Nah, dengan alaminya. Jadi artinya sebenarnya semua menghafal betul, tapi bagaimana mengemas hafalan itu menjadi hilang, hafalan itu menjadi alami. Jadi ngono tok lek bocah SD ya. Penukuannya begitu. Kalau saya disuruh memilih, saya milih ini, Pak. Iya, artinya kan begitu, dari dua tadi ya. Jadi ketika sapaan sudah kawan, itu apa ada orang ngomong karo koncone, kawan kan enggak ada itu. Nah, ini masalah justru tidak alaminya di situ. Ya. Oke, opini Bu Indah? Monggo Bunda. Opini? Min 7 itu kalau saya lebih punya penguatan penokohan karakter. Cara dia menegaskan sebuah konsep lebih tegas. Jadi direwangi. Nah, tapi itu penting. Bagaimana menegaskan untuk penegasan konsep dalam sebuah cerita itu penting bagi saya sehingga cerita itu akan mantap didengarkan oleh si pencerita. Nah, pendengar cerita. Saya memilih Min 7. Min 7. Oke. Jadi kan betul milih. Pilihan saya sudah diucapkan dua juri, maka alasan saya yang paling bisa diterima ini satu-satunya cowok yang lolos ini. Negara Trombini, semua perempuan. Oh benar ya, ini satu-satunya pria ini. Oh ya, nilai saya juga relatif lebih bagus, sehingga saya juga ikut kawan-kawan, maka untuk slot terakhir kita putuskan Min 7 menjadi peserta ke-6 yang lolos. Jeding, Jatilengger 2, Said bin Sabit, tahun depan, Ya, baik. Apa yang tadi sudah kita sampaikan untuk para pelatih dan para pembina lomba bercerita, tahun depan pun kita akan ketemu lagi, mungkin masih dengan pola seperti ini, pola dengan daring, mengirimkan video dulu, dengan aturan-aturan yang nanti akan diperbaiki oleh Dinas Perpusif. Jejak-jejak pelatih pembina yang hebat tampak dalam peserta ini. Ada SD-SD yang kami tita ini pesertanya tidak asal gitu, tapi benar-benar ditata, kemudian naskahnya ditata, penokohannya ditata. Tapi semua dari itu cobalah memilih anak-anak yang betul-betul mempunyai tipikal keartisan, keaktoran, sehingga naskah pun bisa ditampilkan dengan bahasa anak-anak, jelonetnya, ketawanya, jingkrak-jingkraknya, itu adalah hal-hal yang secara alami diputuskan dimiliki oleh anak. Jadi anak-anak yang lolos nanti kami sangat optimis. Misalnya lomba ke Jawa Timur pun dikasih naskah apapun akan dia makan kemudian ditampilkan di panggung layak. Bukan anak yang
kita latih melulu tapi kita abaikan bakatnya. Bakat-bakat yang menonjol tadi yang kita komparasikan tadi yang muncul. Itu dari saya. Silakan Mas Alwi. Pak Pur, begini, saya usul juga ini untuk 6 besar. 6 besar kan kita sudah dapatkan 6 orang. Kita kan tidak hanya mencari juara ya Bu ya. Pak Yu, kita tidak hanya mencari, tapi kita ini mencari calon juga jago untuk dikirim ke Jawa Timur. Untuk itu saya berharap nanti di final ini garingan. Artinya garingan itu yang tadi menggunakan musik ini tidak lagi non musik. Jadi kita garingan itu dalam arti semua tanpa ada musik yang menyertai di sana. Gitu. Jadi ketika nanti tampil di 6 besar saya berharap seperti itu sehingga kita betul-betul bisa mencermati karakter dari masing-masing anak ini. Itu yang menurut saya penting. Nah, 6 anak ini karena hari ini kita non peringkat. Jadi artinya 6 ini dalam waktu sampai tanggal 15 semua punya hak, semua punya kemampuan para pelatih untuk mengeksplor anak sebaik-baiknya. Mungkin yang tadi kelihatan muncul hari ini belum tentu nanti tanggal 15 itu dia bisa maksimal. Banyak faktor ya, masih ada waktu. Jadi 6 yang sudah kita tentukan tadi saya berharap betul maksimal, gunakan waktu ini kan tanggal 9. Berarti masih ada waktu 6 hari ya Bu ya. Waktu 6 hari ini gunakan sebaik-baiknya sehingga nanti betul-betul 6 anak ketika tampil di sana tampilnya maksimal. Harapan kita begitu sehingga karakter yang muncul alami, kemudian karakter anak-anak Mas Pur tadi bilang jelunet ini yang agak jelunet ini penting untuk anak-anak karena semakin alami itu sebenarnya anak-anak semakin tinggi nilainya. Nggih, matur suwun ngaten. Nggih. Ya, opini Bu Indah? Moga Mas Alwi berita acaranya. Kita berharap semua bahwa tahun ini ya, moga-moga Blitar bisa nyantol untuk ke provinsi. Ya. Kita memang harus punya target untuk ini sehingga kita akan punya warna. Karena perjuangan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Blitar sudah luar biasa. Nah, bagaimana kita menghantarkan putra-putri kita ini untuk lebih mantap di dalam kompetisi. Nah, persoalannya sekarang setelah kita memiliki sudah calon yang sudah diberi motivasi oleh Mas Alwi dengan ketetapan ini, yang pertama saya mohon penegasan kepada seluruh 6 peserta yang sudah diumumkan tadi dari panitia untuk menyepakati tatanan baru yang tadi belum ditegaskan di dalam juknis dari pelaksanaan lomba. Ini penting supaya warna di dalam grand final nanti itu memiliki tatanan yang sama. Sehingga Dewan Juri akan lebih mantap di dalam memberikan seleksi untuk 6 besar ini. Yang kedua, kepada para pelatih yang hari ini putra-putrinya tidak masuk di dalam 6 besar, bukan berarti hari ini tersisih, tetapi kita beri kesempatan untuk lebih berlatih lagi maju di tahun depan. Sekali lagi, evaluasi yang dilakukan pada sidang juri ini merupakan tambahan dari pengetahuan pembelajaran yang perlu untuk dijadikan sebagai penguatan dari proses pelatihan. Karena memang kalau sudah berbicara seleksi dengan peserta yang semakin meningkat, ini tepuk tangan bersama untuk Dinas Perpustakaan Kabupaten karena peserta 59 itu tidak main-main. Ya. Ini hampir menyamai dengan lomba menghafal biografi Bung Karno yang jumlahnya sekitar 90. Ini saya juri sampai ngantuk di perpustakaan Bung Karno. Nah, oleh sebab itu, 2 hari lemas itu sampai jam 10 malam. Nah, untuk itu kepada para pelatih, saya bertiga juri itu memberikan motivasi bersama kepada pelatih semua untuk berbesar hati, mau memberikan sebuah pengalaman belajar ini kepada putra-putrinya sehingga tahun depan jangan putus asa, tetap maju terus ini. Kemudian kepada 6 yang hari ini maju tentu tetap belum sempurna. Ya Mas, tetap belum sempurna. Maka tampilan untuk tanggal 15 mohon kepada para pelatih tetap memperkuat putra-putrinya dengan melandasi pada evaluasi hari ini. Tentu plus minus dari semua peserta. Dari peserta nomor 1 mungkin punya kelebihan ini, kita saling belajar, toh video ada dan ditayangkan bisa saling belajar. Nah untuk itu harapan dari Dinas Perpustakaan, Dewan Juri dan seluruh panitia itu supaya
pemenang besoknya yang dibawa ke provinsi ini bisa memiliki nilai guna dan prestasi. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Indah, terima kasih Mas Alwi. Ujungnya saya akan membacakan hasil keputusan, sudah ditandatangani Bu Indah, sudah ditandatangani Mas Alwi barusan, dan saya juga barusan menandatangani. Berita acara penilaian Lomba Bercerita SDMI se-Kabupaten Blitar tahun 2021. Pada hari ini Selasa tanggal 9 Maret tahun 2021 telah dilakukan sidang Dewan Juri Lomba yang terdiri atas 1. Purwanto, 2. Wiji Asrori atau Mas Alwi Maulana, kemudian 3. Ibu Indah Iriani. Dewan Juri telah melakukan pengamatan terhadap 59 video yang dikirim oleh peserta. Pengamatan para juri menggunakan kriteria penampilan, teknik bercerita, penguasaan materi, dan skill peserta. Hasil pengamatan adalah diperolehnya 6 peserta yang lolos dalam babak penyisian ini. Selanjutnya, ke-6 peserta akan berkompetisi lagi pada tanggal 15 Maret tahun 2001 secara live, secara offline di tempat yang telah ditata oleh panitia dari Dinas Perpusif Kabupaten Blitar, yaitu di Ruang Perdana Kabupaten Blitar. Adapun ke-6 peserta yang dinyatakan lolos untuk maju grand final adalah 1. Peserta dari SD Negeri Bakung 1, Kecamatan Bakung, SD Negeri Tegal Asri 2, Kecamatan Wulingi, SD Negeri Babatan 1, Kecamatan Wulingi, SD Negeri Serengat 1, Kecamatan Serengat, SD Negeri Bence 3, Kecamatan Garum, dan Min 7 Blitar. Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab. Ditandatangani Dewan Juri, Wiji Asrori, Bu Indah Iriani, dan Purwanto. Demikian sidang Dewan Juri selesai. Saya kembalikan waktu kepada pembawa acara. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri beserta teman-teman dari Kominfo yang kami hormati, acara untuk pengambilan 6 grand final pada pagi hari ini telah kita laksanakan setapak demi setapak, dan dari beliau Dewan Juri bertiga untuk mencermati apa yang telah Bapak Ibu kirimkan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam rangka lomba bercerita ini tidak mudah dan tidak gampang karena ini semua masih perdana ya Bapak Ibu Dewan Juri. Jadi kami pun dari panitia juga sangat berhati-hati bagaimana cara untuk mengalokasikan, untuk mencari duta-duta dari Kabupaten Blitar ini. Jadi dari tahun ke tahun sangat nampak dan akan sangat lebih jelas bahwa dari tahun kemarin hasilnya seperti ini, dari tahun yang akan datang ini nanti di tahun 2021 harapan kita dari panitia maupun Dewan Juri harus kita tingkatkan yang lebih maksimal. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kami dari panitia sebetulnya sudah berusaha semaksimal mungkin Bapak Ibu Dewan Juri, namun kemarin juga masih ada beberapa kendala dari masing-masing lembaga peserta lomba ini pun juga begitu, ada yang pengirimannya bertahap, jadi videonya dikirimkan dulu untuk surat keterangan dan judul ceritanya itu menyusul. Jadi nyun sewu karena ini masih perdana, kami pun dari panitia juga menyadari kekurangan dari lembaga peserta lomba ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira untuk merujuk ke 6 besar atau untuk grand final ini, saya kira sudah sangat layak, sudah cukup melelahkan. Jadi kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dari panitia ada kekurangan, ada hambatan,
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir ya ini masih belum saya tutup karena besok tanggal 15 ini kita upayakan supaya kegiatan lomba bercerita ini tidak terlalu molor, yang notabene biasanya itu kita awali jam 8, undangan jam 8 itu biasa jam karet molor sampai setengah jam. Nah untuk itu, untuk pengundian peserta lomba secara offline kita undi saat ini juga. Dari 6 peserta lomba atau 6 yang telah terpilih dari Dewan Juri nanti akan kita undi sekarang juga. Untuk itu, untuk ini Bapak Kabid untuk mengambilnya ya Pak. Nyun sewu, dari 6 ini nanti langsung kita tampilan pertama siapa gitu. Nggih. Tampilan pertama. Terus Pak. Sebentar. Yang keempat. Nomor 4. Perlu saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu pembina lomba di SD-nya masing-masing, SD atau MI, yaitu untuk tampilan pertama sebagai nomor urut ke-1 yaitu SDN Bakung 1 Kecamatan Bakung. Untuk tampilan yang kedua yaitu SDN Bence 3 Kecamatan Garum. Untuk tampil yang ketiga yaitu SDN Tegalasri 2 Kecamatan Mlingi. Untuk tampilan yang keempat yaitu dari SDN Babatan 1 Kecamatan Mlingi. Untuk tampilan yang kelima yaitu SDN Serengat 1 Kecamatan Serengat. Untuk tampilan yang terakhir yaitu dari Min 7 Blitar. Ya, 7 Blitar Mas. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah kegiatan babak penyisian atau pengambilan 6 besar lomba bercerita SDMI tahun 2021 tingkat Kabupaten Blitar. Saya kira saya akhiri sampai di sini, dilanjutkan nanti secara offline di tanggal 15 Maret tahun 2021 di ruang perdana Pemkab Blitar Jalan Sudanco Supriyadi nomor 17 Blitar. Saya kira dari kami selaku pembawa acara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami tak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.